Sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, wujud keindahan selai kain batik tidak hanya terletak pada motif dan warna, tetapi juga pada proses pembuatannya yang lahir dari tangan-tangan istimewa dan penuh makna. Di tengah hiruk-pikuk kota Cimahi yang kecil, sebuah rumah kreatif bukan menjadi sekadar tempat berkarya, tetapi juga wadah bagi mereka yang berjuang melawan keterbatasan, menyimpan cerita tentang semangat, kreativitas, dan harapan para seniman batik penyandang disabilitas. Inilah Batik Gria Harapan Difabel, sebuah tempat di mana keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk melukis harapan. Ini adalah warisan kita, warisan Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Nurdin, asal Kabupaten Cianjur. Saya berusia 32 tahun. Saya adalah seorang seniman difabel, pembatik di Gria Harapan Difabel. Pertama, desa saya ada kedatangan KKN. Terus dia bertugas untuk mencari seorang disabilitas mungkin. Nah, tidak pikir panjang, saya ikut pelatihan ke Cimahi. Saya mengikuti pelatihan kurang lebih 10 bulan. Batik Gria Harapan Difabel ini dibangun dari tahun 2020. Tujuannya adalah tadinya pengenalan mengenai budaya, mengenai warisan budaya di Nusantara. Jadi kita membuat batik. Kemudian juga adalah pemberdayaan bagi para difabel di Gria Harapan Difabel. Kalau untuk jadi pendamping atau dalam hal ini mungkin profesi saya sebagai pekerja sosial sudah cukup lama, hampir sekitar 4 tahun. Saya sebagai pekerja sosial yang memang tugasnya mendampingi mereka di sini gitu. Jadi perlu diketahui bahwa di sini ada 2 program besar yang kita jalani dan itu berkesinambungan. Program yang pertama itu tentang rehabilitasi sosial. Nah, di sana memang saya berperan banyak sebagai pekerja sosial yang memang tugasnya mendampingi mereka dalam mengikuti program rehabilitasi sosial selama 6 bulan kurang lebih. Yang pertama, kalau misalkan untuk batik tulis, kita bikin sketsa dulu di kain. Terus udah bikin sketsa, masuk ke pecantingan. Udah pencantingan, baru pewarnaan. Terus pengkuncian warna. Dan pelorotan. Terus ada juga kalau misalkan batik kontemporer atau batik abstrak, kita ada teman-teman yang langsung nggak pakai sketsa, kita langsung buat motif aja. Terus udah bikin buat motif, kita masuk lagi ke pewarnaan. Bertugas untuk mencanting. Terus saya juga bertugas untuk ngewarna dan mentor anak-anak. Ada juga yang anak-anak teman-teman yang lain bikin sketsa, terus ada juga yang ngewarna. Kadang kalau temen-temen gak dimentorin sama saya tuh kadang suka lupa kalau bikin pencampuran warna gitu-gitu. Nah, mereka juga kadang suka bertanya sama saya, ini warna apa? Misalkan contoh bikin warna Tosca, campurannya apa? Nah, saya kasih tahu itu. Setiap goresan pada kain bukan sekadar motif batik biasa, melainkan terdapat cerminan dari perasaan, pengalaman, dan imajinasi para pengrajin yang mengalir tanpa hambatan.
Bukti bahwa keterbatasan justru memiliki kreativitas yang tak mengenal batas. Untuk kendalanya mungkin dalam pembuatan untuk motif. Kadang setiap hari kita juga memikirkan besok kita bikin motif apa ya, motif apa ya. Untuk memikirkan motif itu lumayan membutuhkan waktu juga. Kita juga memerlukan waktu, kita jeda aja dulu untuk ngepresin dulu pikiran. Segi berkomunikasi sama mereka, kan di sini beragam ya disabilitasnya. Saya disabilitas tubuh, ada juga teman-teman saya kekurangannya dari segi pendengarannya. Mungkin dari segi komunikasinya karena mereka tuh kosakatanya terbatas gitu. Lewat ketekunan, perjuangan dan tantangan yang harus mereka lalui, batik yang dihasilkan tidak hanya menghidupi para pengrajinnya, tetapi juga memperkuat roda ekonomi kreatif Indonesia. Distribusi pemasarannya kita itu kepada masyarakat daerah, selain juga dikenalkan lewat media sosial, Instagram, Facebook, Shopee, semua. Kemudian juga sering mengikuti pameran-pameran. Kemarin juga tahun kemarin kita mengikuti beberapa festival. Terus ada banyak yang kita kenalkan selain produk batik dan juga berbagai macam batik tas, tumbler, mug. Untuk yang di vlog kita bekerja sama, temanya dalam Bandung Neighborhood. Jadi untuk memperkenalkan batik difabel ini kepada para pembeli di Nikron. Sana kita simpan beberapa batik, buku juga dan sambut serta dan yang lainnya. Tapi insya Allah kita akan membuat produk-produk terbaru sehingga masyarakat juga bisa melihat dari mana difabel ini berkreativitas dan juga inovasi. Untuk selama ini pencapaian yang saya dapat, alhamdulillah karya-karya yang kita buat di sini, batik yang telah saya dan teman-teman saya produksi, alhamdulillah sudah go internasional dan karya kita sudah bahkan dipakai oleh girl band Twice dari Korea. Dan ada karya-karya kita juga udah dipromosiin ke negara-negara lainnya. Itu sebuah pencapaian bagi kita, sebuah kebanggaan yang tidak akan ternilai. Dari pameran lokal hingga ajang internasional, batik hasil tangan para pengrajin difabel mulai mendapat pengakuan luas. Karya mereka bukan hanya membanggakan Indonesia, tetapi juga menginspirasi dunia. Tapi masih banyak lagi sih batik-batik yang lain yang memang saya punya juga. Cuman sejauh ini saya emang suka juga mengkoleksi dari batik-batik gria batik difabel ini gitu. Pandangan saya soal produk-produk gria batik difabel ini sebenarnya tentunya produk-produk ini mempunyai nilai-nilai tersendiri ya buat para teman-teman difabel yang akhirnya mereka bisa mendapatkan mata pencaharian dan juga bisa menemukan jati dirinya sebagaimana manusia pada umumnya. Nah akhirnya itu adalah alasan saya membeli produk-produk ini untuk mendukung kesejahteraan mereka juga. Mungkin batik kita beda dari yang lain, terutama kita menonjolkan dari segi warnanya. Kelihatan kan warna batik kita terang, karena itu ada filosofinya. Saya sebagai disabilitas dan teman-teman di sini berhak juga mendapatkan masa depan yang cerah. Di pria difabel ini tampak banyak batiknya, kemudian dikenal oleh publik. Atau perusahaan tersendiri yang nanti harapannya bisa mendatangkan para investor. Dan masyarakat mencintai produk Indonesia gitu. Jadi kita menggalakkan agar ayo semuanya anak-anak muda, kemudian juga semua orang mencintai batik Indonesia. Ini adalah warisan kita, warisan Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Di sini, di rumah kreatif ini, mereka menjadi bukti bahwa para penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menjalani hidup.
Karena di setiap helaian batik yang mereka hasilkan, tersimpan pesan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, berhak untuk berkarya, berdaya, dan dihargai.